Di minggu ini, Ibu akan memberikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari. Di tema 6, subtema 1, 2, dan 3, kita sudah belajar tentang puisi. Apakah puisi itu? Puisi adalah salah satu ragam karya sastra yang ditulis dengan mengikuti aturan tertentu, seperti baris, bait, rima, dan diksi. Ciri-ciri puisi yaitu ditulis dalam bait-bait, tiap bait dibagi menjadi beberapa larik, memiliki rima, menggunakan majas untuk memperindah. Unsur-unsur puisi yaitu diksi, rima, tipografi, majas, dan citraan. Diksi adalah unsur utama sebuah puisi, yaitu pemilihan kata yang tepat dalam sebuah puisi, karena dalam pemilihan kata yang tepat dapat membangkitkan suasana, perasaan pembaca, serta keindahan puisi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang yang terletak di akhir tiap larik puisi. Pengulangan bunyi ini membuat puisi terdengar merdu. Tipografi adalah pembeda puisi dengan prosa. Puisi ditulis dalam bentuk bait dan tiap bait terdiri atas beberapa larik. Majas adalah bahasa yang umumnya digunakan dalam sebuah puisi untuk mengatakan sesuatu dengan kiasan atau serta tidak langsung. Beberapa majas yang sering digunakan dalam puisi yaitu asosiasi. Majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun sengaja untuk disamakan. Contoh kalimatnya, pendiriannya teguh bagaikan gunung. Majas yang kedua yaitu metafora. Majas yang mengungkapkan perbandingan analogi secara langsung. Contoh kalimatnya, Raja malam datang dari ufuk barat. Majas yang ketiga yaitu personifikasi. Majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya, ombak mencapik-capik semua kerangka perahu. Contoh yang keempat, hiperbola. Majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan dibandingkan kenyataan sebenarnya. Contoh kalimatnya, kulitnya seputih susu. Contoh yang kelima, majas ironi. Majas yang berisi hal-hal yang bertentangan dengan tujuan untuk menyindir. Contohnya, kamu memang siswa yang rajin, setiap hari selalu datang terlambat. Contoh majas yang keenam yaitu sinisme, yaitu majas yang menyindir seseorang secara langsung. Contoh kalimatnya, cara bicaramu itu sangat kasar, tidak sepadan dengan pendidikanmu. Citraan. Penyair umumnya menggunakan kata atau kelompok kata untuk memancing imajinasi pembaca pada saat membaca puisinya. Jenis citraan yang digunakan dalam puisi antara lain 1. Citraan penglihatan didapat dengan merangsang indera penglihatan. Contoh kalimatnya, serupa darah di balik tirai. Citraan yang kedua yaitu citraan pendengaran, didapat dengan merangsang indera pendengaran. Contohnya, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Citraan yang ketiga yaitu citraan penciuman, didapat dengan merangsang indera penciuman. Contoh, tubuhmu menguapkan bau tanah. Selanjutnya mengetahui makna dan isi sebuah puisi. Pemaknaan sebuah puisi mungkin akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.
tergantung pada tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Untuk dapat mengetahui makna dan isi dari sebuah puisi, lakukanlah langkah-langkah berikut. 1. Baca puisi berulang kali. 2. Pahami makna dari judul puisi. 3. Catat kata-kata yang tidak dimengerti. 4. Pahami kaitan makna setiap baris dalam keseluruhan lirik. 5. Pahami kaitan makna judul puisi dengan makna antar lirik dan antar baris. Membuat puisi. Untuk membuat puisi, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin dituangkan dalam puisi. Contoh, kamu ingin membuat puisi bertema sahabat, maka kamu dapat membuat puisi berisi perasaanmu mengenai sahabat. 2. Menentukan suasana puisi. Suasana puisi adalah gambaran mengenai perasaan penulis saat menulis puisi. Suasana puisi sangat memengaruhi diksi yang digunakan. Jika sedang bahagia, kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang menggambarkan perasaan bahagia. 3. Menentukan diksi yang digunakan. Salah satu unsur utama puisi adalah diksi. Oleh karena itu, diksi yang digunakan harus sangat diperhatikan. Penentuan diksi saat menulis puisi akan semakin terasa jika kamu sering membaca puisi. Yang keempat, yaitu mengembangkan puisi seindah mungkin. Mulailah menyusun kata-kata dalam lirik puisimu seindah mungkin. Pastikan kamu menulis tiap lirik puisi secara ringkas, padat, dan indah. Pastikan pula kamu tidak menggunakan kata yang dapat menimbulkan banyak makna. Mendeklamasikan puisi. Mendeklamasi puisi berarti membacakan puisi disertai dengan gaya dan intonasi yang tepat. Dalam deklamasi puisi, gaya, intonasi, serta ekspresi pembacanya akan menimbulkan efek yang lebih saat puisi dibacakan. Oleh karena membaca puisi berbeda dengan membaca teks biasa, kamu harus menggunakan artikulasi, ekspresi, dan gerak tubuh yang tepat sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Artikulasi dalam membaca puisi berarti teknik melafalkan kata per kata secara jelas, baik dan benar. Hal ini bertujuan agar puisi yang dibacakan memiliki nilai emosional yang sesuai dengan isi puisi. Terdapat dua hal penting dalam artikulasi, yakni intonasi dan jeda. Intonasi adalah tekanan kata demi kata. Terdapat 3 jenis intonasi, yakni tekanan dinamik, yakni tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Tekanan nada, yakni tekanan tinggi rendahnya suara. Contohnya, suara tinggi menggambarkan keriangan, marah, dan sebagainya. Sementara itu, suara rendah menggambarkan kesedihan, keraguan, dan keputusasaan. Tekanan tempo, yakni cepat lambatnya pengucapan suku kata per kata. Terdapat beberapa jenis tanda dinamik, yakni yang terdiri hanya satu, bermakna suara perlahan seperti berbisik. Yang terdiri dari 2, bermakna suara perlahan. Yang terdiri dari 3, bermakna suara sangat keras seperti berteriak. Lambang yang lain yang terdiri hanya 1, bermakna tekanan kata sangat pendek. Yang terdiri dari 2, tekanan kata agak pendek. Yang terdiri dari 3, tekanan kata agak panjang. Jeda adalah pemenggalan kalimat yang bertujuan agar puisi lebih enak didengar dan lebih dipahami isinya. Berikut beberapa tanda jeda yang dapat kamu tuliskan pada puisi yang akan kamu baca. Tandanya yang terdiri hanya 1,
berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya diletakkan pada koma atau di tengah baris. Yang terdiri dari 2 berarti berhenti agak lama. Biasanya diletakkan di akhir baris yang masih dilanjutkan dengan baris berikutnya. Tanda yang terdiri dari 3 berarti berhenti lama. Biasanya diletakkan pada baris terakhir atau pada akhir puisi. Ekspresi adalah raut wajah yang memperlihatkan perasaan tertentu. Pada saat pembaca puisi, kamu harus menggunakan ekspresi yang tepat agar makna puisi tersampaikan dengan benar. Contohnya, saat kamu membacakan puisi tentang hewan peliharaanmu yang sedang sakit, maka gunakanlah ekspresi sedih. Gerak tubuh. Gerak tubuh pada saat berdeklamasi adalah salah satu faktor penting yang menentukan apakah makna puisi tersampaikan dengan benar. Gerak tangan, kaki, dan kepala yang tepat dapat memperkuat kesan atau perasaan tertentu dalam puisi. Demikianlah rangkuman bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Untuk mengetahui pemahaman kalian di subtema 1, 2, 3, tema 6, Ibu akan memberikan latihan tentang pemahaman materi. 1. Apakah yang dimaksud dengan puisi? 2. Sebutkan ciri-ciri puisi. 3. Sebutkan unsur-unsur puisi. 4. Sebutkan langkah-langkah untuk mengetahui makna dan isi puisi. 5. Sebutkan langkah-langkah membuat puisi. 6. Apakah yang dimaksud dengan deklamasi? 7. Unsur-unsur penting dalam deklamasi. 8. Sebutkan jenis intonasi dalam deklamasi. 9. Apakah yang dimaksud dengan ekspresi dalam deklamasi? 10. Apakah yang dimaksud gerak tubuh dalam deklamasi? Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Untuk rangkuman bahasa Indonesia tema 7, subtema 1, 2, dan 3, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbentuk tulisan-tulisan ilmiah dan ilmiah populer seperti laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan bahasa yang bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya dan tidak mengandung makna ganda. 3. Menggugah nalar atau pikiran pembaca. Membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Setiap teks pasti memiliki ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal, biasa disebut deduktif, di akhir biasa disebut induktif, atau tersebar di seluruh paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya akan ada satu kalimat utama. Kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf dinamakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat ini berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat utama. Untuk menemukan ide pokok sebuah paragraf, kamu harus dapat menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama umumnya masih bersifat umum, serta dapat berdiri sendiri tanpa adanya penghubung antar kalimat atau intra kalimat. Setelah menemukan kalimat utama,
Tarik inti dari kalimat tersebut. Menemukan informasi baru. Pada subtema 2, kamu akan mempelajari kembali cara menemukan informasi baru dalam sebuah teks. Cara menemukan informasi baru dalam sebuah teks adalah dengan membaca teks terlebih dahulu dengan seksama. Selanjutnya, catat informasi-informasi yang baru kamu ketahui setelah membaca teks. Menemukan kata-kata sulit. Saat membaca suatu teks, terkadang kita akan menemukan kata-kata yang tidak kita mengerti maknanya. Kata tersebut termasuk dalam kategori kata sulit. Untuk mengetahui makna dari kata-kata tersebut, kamu dapat mencarinya dalam kamus. Menemukan informasi penting, yaitu 1. Memahami isi bacaan. Apakah kamu rajin membaca? Membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi dari suatu bacaan, kita perlu memahami isinya terlebih dahulu. Berikut beberapa cara untuk memahami isi bacaan, yaitu memahami judul bacaan. Judul bacaan umumnya memberi informasi umum mengenai garis besar isi bacaan. Untuk mendapatkan informasi, cara yang kedua yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, berkaitan dengan isi bacaan. Bacaan yang baik akan dapat memberi informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mencatat informasi penting dari bacaan. Langkah selanjutnya untuk menemukan informasi penting adalah mencatat informasi dalam bacaan. Mencatat informasi penting dari suatu bacaan bermanfaat untuk mendokumentasikan informasi penting dan memudahkan kita untuk mengingat kembali informasi yang telah ditemukan. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari sebuah bacaan, yakni ide pokok tiap paragraf, informasi penting dan menarik, pendapat mengenai suatu hal, serta fakta-fakta yang disampaikan dalam bacaan. Untuk mengetahui pemahaman kalian di tema 7, subtema 1, 2, dan 3, Ibu akan memberikan soal latihan sebanyak 10 yang akan kalian jawab dan dikerjakan di buku tulis. 1. Apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi? 2. Sebutkan ciri-ciri teks non-fiksi. 3. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada teks. 4. Jelaskan kaitan ide pokok, kalimat utama dengan kalimat penjelas. 5. Bagaimanakah cara untuk menemukan ide pokok pada suatu paragraf? 6. Bagaimanakah cara menemukan informasi baru dalam sebuah teks? 7. Bagaimanakah cara mencari makna untuk kata-kata yang sulit pada sebuah teks? 8. Jelaskan makna dari membaca. 9. Bagaimanakah cara untuk memahami sebuah bacaan? 10. Sebutkan hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah bacaan.